Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita insyaallah akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab hadis yang berjudul Umdatul Mar'ah yang berisi 100 hadis tentang wanita, ini tentang muslimah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hadis yang pertama dan itu merupakan kajian perdana. Maka pada hari ini kita masuk pada hadis yang kedua, yang mana di sini pada hadis yang kedua penulis hafizahullahu ta'ala mengatakan, tundukkanlah dirimu agar patuh terhadap kalamullah dan sabda Rasulnya, dan jangan jadikan akalmu agar tidak menjadi tolok ukur dalam hukum syar'i. Hadisnya berbunyi, An Abi Sa'idin Al-Khudri qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi adha aw fitr ila al-musalla famarra 'ala an-nisa'i faqala ya ma'syaran nisa' tasaddaqna fa inni uritukunna akthar ahlin nar faqulna wa bima ya Rasulullah qala tukthirna al-la'na wa takfuruna al-'ashir ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dini adhaba lilubbi rajuli al-hazim min ihdakunna. Qulna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah? Qala alaysa shahadatul mar'ati mithla nisfi shahadatir rajul? Qulna bala. Qal fadhaliki min nuqsani aqliha. Alaysa idha hadat lam tusalla wa lam tasum? Qulna bala. Qala fadhaliki min nuqsani diniha. Muttafaqun alaih. Yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri menuju musola, yakni tanah lapang yang dijadikan untuk sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Saat melewati para wanita, beliau bersabda, wahai para wanita, bersedekahlah kalian, karena telah diperlihatkan kepadaku bahwa kalianlah golongan yang paling banyak menghuni neraka. Para wanita itu bertanya, apa penyebabnya wahai Rasulullah? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kalian banyak melaknat dan mengingkari pemberian suami. Aku tidak pernah melihat orang-orang yang kurang akal dan agamanya yang mampu menghilangkan akal seorang laki-laki yang kuat selain dari kalian, wahai para wanita. Mereka, yakni para wanita, bertanya, apa kekurangan agama dan akal kami, wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, bukankah kesaksian seorang wanita itu separuh dari kesaksian seorang laki-laki? Kami menjawab, benar. Kemudian beliau bersabda, itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah jika dia sedang haid, maka dia tidak mengerjakan sholat dan tidak berpuasa? Maka mereka menjawab, benar. Maka beliau bersabda, itulah kekurangan agamanya. Muttafaqun alaih. Ibu-ibu yang saya muliakan, kita ambil faedah
hadis dari penulis. Di sini penulis banyak sekali memberikan faedah, ibu-ibu ya. Tidak seperti pada hadis yang pertama. Nah, di sini lebih dari 10 faedah. Ya, ibu-ibu bisa mencatatnya atau ibu-ibu bisa men-screenshot-nya, ya. Atau ibu-ibu yang sedang melakukan kegiatan bisa disimak dengan baik. Faedah yang pertama, dianjurkannya seorang wanita untuk menghadiri sholat Id di musola atau di lapangan dengan syarat menutup aurat secara sempurna. Maksudnya ibu-ibu, ini bukan hanya ketika di musola saja atau ketika di lapangan saja, tetapi kalau di masjid pun sama. Misalkan awalnya dikerjakan sholat Id itu di musola atau di lapangan, tapi karena hujan, akhirnya dipindah ke masjid. Nah, ini tetap sama, ya. Tetap dianjurkan seorang wanita untuk menghadiri sholat Id. Nah, di antara kesalahan yang banyak dilakukan oleh wanita adalah ketika mereka menghadiri sholat Id, mereka tidak menutup aurat dari rumah. Ya, banyak ibu-ibu ya kalau kita perhatikan lagi sholat Id, para muslimah itu berangkat dari rumah ya tidak menutup auratnya dengan benar. Bahkan ada yang pakai bajunya eh, kurang bahan ya dan lain-lain. Kemudian bukan hanya masalah aurat saja, tapi juga berdandan dengan menor atau tabarruj dan memakai parfum yang menyengat wanginya. Semua hal ini tidak boleh dilakukan karena dia akan menjadi sumber fitnah bagi semua orang, terutama para lelaki. Ya, ibu-ibu rahimakumullah, jadi kita jangan sampai ketika mau melakukan ketaatan, yaitu sholat Id, kita tidak menutup aurat kita, atau bahkan kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, seperti kita berdandan dengan menor, ya, atau pakai parfumnya itu yang wanginya wangi banget gitu ya, maka itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, hadis ini mendorong seorang wanita untuk bersedekah. Ya, hadis ini mendorong seorang wanita untuk bersedekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu, mengetahui, ya, beliau mengetahui berdasarkan wahyu bahwa para wanita solihah itu gemar bersedekah. Oleh karena itu, beliau memotivasi para wanita agar istiqomah dalam bersedekah. Hal ini dibuktikan bahwa wanita solihah itu lebih mudah bersedekah daripada para lelaki. Ya, itu. Jadi memang kalau perempuan itu, ibu-ibu rahimakumullah, diberikan taufik ya untuk mudah berbagi. Kalau fitrahnya nggak rusak ya. Ya, kalau fitrahnya nggak rusak. Jadi kalau perempuan yang fitrahnya masih bagus, dia itu gampang untuk bersedekah, gampang untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ya begitu. Kecuali kalau wanita yang fitrahnya ini tidak lurus, alias fitrahnya udah rusak. Nah, gimana tuh merusak fitrah? Yaitu biasanya dilakukan dari mulai sejak kecil. Dari kecil dididik sama orang tuanya jadi wanita yang bakhil, wanita yang pelit, ya, maka biasanya dia akan terus-terusan menjadi wanita yang bakhil, ya. Kalau wanita itu ibu-ibu, kalau asalnya dia walaupun gak dididik untuk banyak bersedekah dari kecil gitu ya, itu memang dia punya sifat bawaan atau fitrah tuh suka sedekah. Kalau dia punya harta, dia suka berbagi, ya, seperti itu. Baik. Yang ketiga, sesungguhnya sedekah itu salah satu penyebab dijauhkannya seseorang dari siksa neraka. Ya, ibu-ibu, bersedekah itu tidak melihat dari jumlah, tetapi dilihat dari keikhlasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Yani takutlah dengan neraka walaupun kamu bersedekah dengan setengah kurma. Ya. Takutlah dengan neraka walaupun kamu bersedekah dengan setengah kurma. Perhatikan ya ibu-ibu, hadis ini tidak menunjukkan jumlah. Ya, tapi di sini ada nilai yang tersembunyi, yaitu apa? Keikhlasan. Ya, keikhlasan. Kalau kita sedekah misalkan 50.000, tapi kita ikhlas, itu lebih baik daripada kita sedekah 100.000. Lebih baik daripada kita sedekah 500.000 atau 1 juta. Ya, maka ya kita harus memperhatikan keikhlasan ini. Dan sedekah, ibu-ibu rahimakumullah, memiliki beberapa keutamaan. Nah, ini penting ibu-ibu ya. Di antaranya mendapatkan pahala berlipat ganda. Ya, mendapatkan pahala berlipat ganda. Kemudian sedekah juga menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, makanya tadi Rasulullah mengatakan tasaddaqna. Ya, perempuan itu banyak masuk neraka, maka dianjurkan untuk banyak-banyakin sedekah biar apa? Menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian membuka pintu rezeki, ya. Kemudian mencegah bala dan musibah, ya. Orang kalau bakhil, ibu-ibu, orang kalau pelit, ya, dia itu akan dikeluarkan secara paksa hartanya oleh Allah dengan didatangkan musibah. Ya, ini bukan isapan jempol, ibu-ibu. Ini nyata, nyata sekali. Ada orang kaya, luar biasa, dia punya harta berlimpah, tapi bakhil, pelit. Jangankan untuk keluarkan hartanya di jalan Allah, mengeluarkan hartanya untuk dirinya sendiri aja pelit, bakhil. Ya, dengan alasan hemat pangkal kaya. Ya. Allah akan paksa dia mengeluarkan uang dengan cara yang paling dia tidak sukai. Yaitu apa? Bisa dikasih sakit, bisa dikasih kecelakaan, bisa dihilangkan hartanya. Apalagi ibu-ibu, ya bakhilnya ini tingkatnya udah tingkat ya mengkhawatirkan sampai nggak mau bayar zakat. Ini luar biasa ini. Biasanya itu nggak lama tuh ibu-ibu tuh ada musibah yang menimpanya. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, lebih baik kita mengeluarkan dari sedikit harta kita untuk sedekah, untuk mencegah bala, untuk mencegah musibah. Ya, dan sekalian kita melatih diri kita ini biar nggak pelit, biar nggak bakhil. Kemudian ibu-ibu, di antara keutamaan sedekah adalah menjadi sebab diangkatnya penyakit. Nah, ini juga bukan isapan jempol ibu-ibu ya. Ada orang sakit bertahun-tahun, ternyata bisa sembuh dengan banyakin sedekah. Ya, dia sakit bertahun-tahun, akhirnya dia mendapatkan hadis keutamaan bersedekah dan bisa diangkat penyakit. Lalu dia beriman dengan hadis tersebut, kemudian dia mengamalkan, Allah angkat sakitnya. Allah angkat sakitnya. Seketika, ya udah datang ke dokter sana, dokter sini, dokter situ, rumah sakit sana, rumah sakit sini, rumah sakit situ. Ternyata, ya Allah ingin dia itu sedekah. Kemudian menambah derajat di sisi Allah dan lain-lain. Nah inilah yang bisa semoga kita ini ya semakin semangat dalam bersedekah ya ibu-ibu ya. Karena ada beberapa keutamaan yang Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan. Kemudian yang keempat, ini ibu-ibu mohon diperhatikan. Di antara cara mendidik seorang wanita adalah menasehatinya dengan nasihat yang menjadikannya takut atau jera untuk melakukan kemaksiatan dan agar tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Ya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berwasiatlah atau beri nasihat kepada para wanita dengan kebaikan. Sebab wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Sungguh, bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah pangkalnya atau bagian yang paling atas. Jadi kalau tulang rusuk kita ibu-ibu itu ada beberapa yang paling bengkok itu yang paling atas yang dekat bahu. Ya. Dan Rasulullah melanjutkan, apabila engkau mencoba meluruskannya dengan cara paksa, ya, maka engkau akan mematahkannya. Namun bila engkau membiarkannya, maka ia akan tetap bengkok. Oleh sebab itu, berwasiatlah atau beri nasihat kepada para wanita dengan kebaikan. Nah, inilah ibu-ibu bentuk perhatian Rasulullah kepada para wanita, agar kita ini, terutama para laki-laki, entah itu suami kah, entah itu seorang ayah, entah itu seorang kakak atau seorang adik, seorang guru, agar memperhatikan kaum wanita. Kalau ngasih nasihat, nasihat yang penuh dengan isinya tuh kebaikan, ya. Nasihat yang dihiasi dengan kelembutan, ya. Namun sayangnya, ibu-ibu rahimakumullah, ya, wanita itu ketika dinasehatin, inginnya dinasehatin dengan cara yang lembut. Tetapi ketika mereka berinteraksi dengan sesama wanita, mereka nggak bisa. Apalagi sama anak sendiri. Ya, perempuan nih, dia pengennya dinasehatin dengan cara yang baik, cara yang lembut, ya. Tapi sama anak perempuannya sendiri, dia nggak bisa. Sebagian ya. Kalau nasehatin maunya marah aja. Maunya kenceng aja intonasinya. Ya, begitu. Padahal dia tuh sukanya, ya, kalau dinasehatin dengan cara yang baik. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, di antara yang perlu kita perhatikan adalah anak-anak perempuan kita. Kita perlakukan anak-anak perempuan kita sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kan ibu-ibu wanita nih, ya kan? Ibu-ibu ini kan para perempuan, para muslimah. Lakukanlah, didiklah anak-anak ibu yang perempuan sebagaimana ibu suka dididik, dinasehatin, dibentuk. Nah, seperti itu. Ya jangan jangan egois, jangan kalau orang lain nasehatin kita maunya melembut tapi kita nasehatin anak sendiri perempuan dengan cara yang berapi-api. Nah, ini wallahu alam, ya ibu-ibu mohon diperhatikan. Lalu yang kelima, penulis yakni Syekh mengatakan bolehnya menggunakan kalimat yang keras. Maksudnya ini bukan bentak ibu-ibu ya. Bukan kata-kata yang kasar, bukan. Maksudnya di sini adalah suara yang tinggi. Ya. Kalimat yang keras adalah suara yang tinggi. Ketika menasehati wanita secara umum, bukan kepada wanita secara personal. Ya. Ibu-ibu rahimakumullah, wanita adalah makhluk yang harus diperlakukan dengan lembut dan tidak boleh dikasari. Ya. Pada asalnya, wanita itu mudah dibentuk oleh keadaan jika keadaan sekelilingnya banyak kebaikan. Dalam kasus ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati para wanita di tengah keramaian, sehingga dibutuhkan suara yang tinggi dan kalimat yang singkat serta tegas agar mudah diingat oleh para wanita. Makanya beliau mengatakan, wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Sesungguhnya aku melihat kalian tuh paling banyak penghuni neraka. Singkat, padat, jelas, gampang diingat. Ya, namun ibu-ibu yang saya muliakan, ketika memberi nasihat secara personal,
empat mata, maka gunakanlah kalimat dan intonasi yang disukai oleh wanita. Ini khususnya bagi para suami ya. Ini kadang juga kita para suami kadang-kadang suka lupa, padahal hafal hadisnya. Padahal kita ngajarin perempuan-perempuan yang lain atau suami-suami yang lain untuk berbuat baik ketika nasehatin istri secara empat mata. Ya. Ini butuh dibiasakan. Dan tentunya ibu-ibu suka begitu kan, dinasehatin berdua sambil dikasih hadiah sama suaminya, sambil ditambahin uang nafkahnya. Waduh, senang banget itu Ustadz saya. Nah, itulah wanita. Ya. Ada trik dalam membentuk mereka. Namun ibu-ibu rahimakumullah, dari sini kita juga ambil pelajaran. Khusus untuk wanita, maka ibu-ibu perhatikan teman-teman mereka. Anak-anak perempuan kita nih mainnya sama siapa, temennya siapa. Ya, diperhatikan. Jangan biarkan mereka itu ya mencari teman-teman yang membuat nanti ke depannya dia jadi perempuan yang tidak solehah. Ya. Karena perempuan itu mudah diwarnai, mudah dibentuk. Ya. Kemudian yang keenam, penduduk neraka kebanyakan dari para wanita. Hal ini didukung dengan jumlahnya wanita lebih banyak daripada lelaki. Namun kenyataannya, ibu-ibu rahimakumullah, memang ya karena faktor tadi ya, faktor kurang agama, kurang akal ya. Ini yang menyebabkan para wanita itu masuk ke dalam neraka. Ya. Wanita itu lebih dominan perasaan, akhirnya apa? Menolak dalil. Karena perasaannya lebih dikedepankan, akhirnya dalil udah di depan mata ditolak sama dia. Padahal dalilnya sahih dari Al-Quran, dari sunnah. Padahal perkataan Allah, perkataan Rasulullah. Tapi karena perasaannya dominan ditolak sama dia. Nah, ini kan bahaya ibu-ibu untuk akidahnya. Maka ibu-ibu yang perempuan yang salehah, kalau udah Allah yang ngomong, kalau sudah Rasulullah yang ngomong, udah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Nggak usah banyak ibu-ibu bantah. Apalagi kalau lagi dinasehatin sama suami pakai ayat, pakai hadis, udah diem, nggak usah dibantah. Jangan misalkan lagi dinasehatin, ya suami hafal ayat, suami hafal hadis. Karena ayatnya begini, Umi, hadis isinya begini, Rasulullah bilang begini. Jangan dibantah, tapi kan. Ini tidak baik ibu-ibu. Itu namanya kita durhakanya double-double loh. Kalau ibu-ibu nggak sadar. Ya. Durhakanya double-double. Durhakanya kepada Allah, ngebantah ayat. Durhakanya kepada Rasulullah, membantah hadis. Durhaka sama suami. Ya. Ngebantah apa yang dikatakan oleh suami. Ya. Maka biasakan. Ini saya titip pesan ya kepada ibu-ibu ya. Jadi kalau suami nasehatin dengan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi, ya, maka nggak usah dibantah. Ya, kecuali ayatnya, hadisnya nggak sinkron. Ya, hadisnya nggak sinkron dengan apa yang sedang dibicarakan. Maka itu boleh, tidak apa-apa. Kemudian yang ketujuh, penyebab tergelincirnya seorang wanita ke dalam neraka adalah banyak mengingkari pemberian atau kebaikan suami dan banyak melaknat. Ya, ini kebanyakan wanita seperti ini, Ibu-ibu. Ya, banyak mengingkari pemberian atau kebaikan suami, banyak melaknat, lidahnya tuh
nggak dikontrol, lidahnya itu nggak dikondisikan. Sikap yang benar dari seorang istri adalah bersabar, ridho, dan qanaah dengan pemberian suami yang sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencari nafkah. Ya Bu ya, perhatikan, suami ibu udah sekuat tenaga nih mencari nafkah, dapatnya segitu, udah terima, sabar, ridho, qanaah. Kemudian, apakah termasuk dikatakan istri kurang bersyukur jika seorang istri meminta nafkah lebih dari suami yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya? Jawabannya, hal itu tidak menjadikannya seorang istri yang durhaka, apalagi istri yang kurang bersyukur. Ya, jika kita tahu suami kita orang yang memiliki harta, maka boleh kita meminta tambahan yang dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ibu-ibu ya. Namun, jika suami penghasilannya pas-pasan, maka bersabarlah dan qanaahlah. Kemudian, perhatikan ibu-ibu nih. Kemudian, bantu suami dengan memperbanyak doa dan berikan yang terbaik untuk suami dalam hal kita ini menunaikan kewajiban sebagai istri. Hak-hak suami itu ditunaikan dengan baik. Juga anak-anak. Hak-hak anak, ibu-ibu, semaksimal mungkin ibu tunaikan. Serta berprasangka baiklah kepada Allah atas segala rizki yang telah diberikannya. Ya, biasanya ibu-ibu, kalau ada, ini kan biasanya kita mungkin sebagian kita nih ngalamin ibu-ibu ya. Kita rata-rata sudah punya keluarga. Dulu awal-awal nikah, ya, awal-awal nikah kebanyakan sih ya, kebanyakan kita diuji dengan ekonomi. Ya, mungkin kita pernah ngalamin dulu makan sepiring berdua sama istri. Tapi karena istri kita istri yang soleha, ibu-ibu nih, ibu-ibu yang soleha dulu ya dulu, nggak banyak nuntut, dikasih segitu bersyukur, yang keluar dari lisannya nggak apa-apa, yang penting kita bahagia. Ini dulu awal-awal pernikahan. Ya. Lalu datanglah anak pertama, anak kedua, kemudian ibu-ibu masih bersabar, masih ridho, masih berusaha untuk mencari kebahagiaan dengan cara yang Allah ridhoi. Tiba-tiba Allah bukakan pintu rizki. Dan itu banyak terjadi ibu-ibu. Ya, banyak. Ya, di awal-awal pernikahan diuji dengan ekonomi, tapi karena sabar, qanaah, ridho, ya, dengan pemberian yang Allah berikan melalui suami kita, kemudian Allah bukakan pintu rizki. Dan itu banyak. Ya. Makanya ibu-ibu, kalau anak-anak kita yang baru menikah, ya, usahakan kita nasihati, misalkan diuji dengan ekonomi, nasihati dengan sabar, dengan qanaah, banyak bantu suami dengan doa, ya, dan lain-lain. Kemudian, yang kedelapan, urgensinya atau pentingnya mendidik seorang wanita agar beradab ketika berbicara dan ketika berinteraksi, sehingga dia tidak terjatuh kepada perbuatan, yakni banyak mengingkari pemberian dan banyak melaknat. Ya. Pada umumnya, ibu-ibu, wanita solehah tuh kalau bicara, kalau ngomong, itu tuh soft spoken. Ya. Kalau bahasa sekarang begitu, ibu-ibu ya. Menggunakan tutur kata yang baik, intonasinya benar, ya. Kemudian berakhlak dan beradab Islami. Ya. Wanita itu mudah diwarnai. Oleh karena itu, dia harus dicarikan lingkungan yang baik, pasangan yang baik, teman-teman yang baik. Mereka harus dijauhkan dari lingkungan yang buruk, lingkungan yang toksik, selektif dalam memilih pasangan, dan juga memilih teman. Dan itu semua tugas orang tuanya.
tugas guru-gurunya atau saudara kandungnya. Ini begitu besar perhatian Islam kepada kaum muslimah, ya, kepada para wanita muslimah, ibu-ibu. Ini kita yang laki-laki sebagai ayahnya, ya, sebagai guru-gurunya, sebagai saudara kandungnya itu harus sering-sering tuh nasehatin eh, perempuan, nasehatin anak perempuannya, nasehatin murid-murid perempuannya, atau nasehatin adik-adiknya, kakak-kakaknya yang perempuan. Ya, agar mereka itu dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Ya, coba ibu-ibu. Semua kaum muslimin ini mengamalkan hadis ini, mengamalkan apa yang Syekh sampaikan. Ya. Setiap laki-laki itu mereka punya tanggung jawab untuk memperhatikan para muslimah. Insya Allah ibu-ibu, keadaan itu tidak seperti sekarang, di mana wanita itu di zaman sekarang malunya tuh udah putus, ya, udah apa ya namanya, udah nggak ada harganya. Naudzubillah, ya. Perempuan tuh pengen disamain kayak laki-laki, naudzubillah. Perempuan itu udah gimana ya, apalagi kalau yang pacaran, naudzubillah, ya. Itu udah macem-macem sekarang ibu-ibu. Tapi kalau diamalkan nasihat yang disampaikan oleh Syekh ini, poin-poin yang tadi disampaikan, maka saya rasa wanita-wanita itu akan lebih baik hidupnya, akan lebih terarah. Rasa malu mereka itu tetap terjaga, kemudian akhlak mereka pun masih terjaga. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kesembilan, Syekh mengatakan wanita itu kurang akal dan kurang agamanya. Dan ini merupakan fitrah dari Allah. Perhatikan ibu-ibu, ini udah fitrah dari Allah nih, udah nggak bisa diotak-atik. Ya, yang menghendaki siapa? Ya Allah yang menghendaki dan tidak boleh dicela karena fitrah tersebut. Ya, nggak boleh dicela. Kemarin kita di TPA ibu-ibu ada santri-santri yang sudah balik, santri-santri perempuan yang sudah balik. Lalu santri yang lagi haid ini, ya santri kita yang perempuan lagi haid, itu bete dia ibu-ibu, bete. Pas mau pulang, itu dinasehatin sama gurunya, ya. Dinasehatin panjang lebar. Lalu saya tanya, Ustadz, kenapa? Kok tadi si Fulani dinasehatin? Itu Pak, sepanjang pelajaran dia mukanya bete, gitu. Karena nasehatin dia biar dia itu nggak begitu, apalagi sama guru ngomongnya ketus segala macam, sama murid, sama teman ngomongnya ketus. Emang kenapa dia begitu? Dia lagi haid, gitu katanya. Nah itu saya bilang, ya emang begitu Pak, kalau perempuan lagi haid itu seperti itu, ya. Jadi ke depannya kalau dia lagi kayak begitu, lagi bete, entah dia apa namanya emosinya nggak stabil, cukup kita tanya, kamu lagi haid ya, gitu. Kalau dia jawab iya, ya udah kita maklumi aja, gitu. Mungkin moodnya lagi nggak baik seperti itu. Kenapa? Karena itu fitrah ibu-ibu dan nggak boleh dicela, ya, nggak boleh dicela. Sedangkan kurang agamanya seorang wanita disebabkan karena haid, dan seorang wanita itu tidak berdosa jika tidak sholat saat haid. Ibu-ibu yang saya muliakan, sifat kurang akal dan agama para wanita hendaknya dimaklumi dan dimaafkan. Ya. Dimaklumi dan dimaafkan. Ketika haid, wanita yang terbiasa ibadah di waktu suci, maka akan tetap dicatat pahalanya, lengkap sempurna pada ketika masa haid, walaupun dia tidak mengerjakannya. Ibu-ibu, jangan sedih. Saya pernah ditanya sama murid saya, Ustadz, saya tuh kalau lagi haid, kayak ada yang kurang gitu. Saya pengen cepat-cepat selesai haidnya. Itu saya bilang, itu tanda iman ya Bu. Itu tanda iman dan itu harus dipelihara. Tapi ibu jangan sedih. Setiap ibadah yang ibu lakukan selama masa suci,
ketika ibu haid itu akan ditulis oleh Allah secara sempurna walaupun ibu tidak mengerjakannya. Ya, dengan ya. Wah, lalu setelah itu beliau agak lega lah dan mungkin baru tahu juga, ya, begitu. Nah, ini makanya ibu-ibu biasakan ketika masih suci ibu-ibu banyak melakukan amal soleh agar ketika lagi haid libur ibadah, ya, dalam tanda kutip ini sholat, ya, itu ibu-ibu tetap dicatat pahalanya secara sempurna. Oleh karena itu, ya, kita lanjutkan, mereka tidak boleh dicela atau diolok-olok, karena itu adalah ketetapan yang Allah berikan kepada mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, jika seorang hamba sakit atau melakukan safar perjalanan jauh, maka dicatat baginya pahala sebagaimana dia ketika mukim dan ketika sholat. Ya, hadis riwayat Bukhari. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan mengenai hadis ini. Hadis ini berlaku untuk orang yang ingin melakukan ketaatan lantas terhalang dari melakukannya. Padahal ia sudah punya niatan kalau tidak ada yang menghalangi. Amalan tersebut akan dijaga rutin. Nah, inilah ibu-ibu, ya. Hadis ini, ya, menjadi kabar gembira bagi kita. Kita itu tetap mendapatkan pahala sempurna walaupun kita itu tidak mengerjakannya. Ya, kita udah terbiasa melakukan amal soleh ketika suci, maka ketika haid, ibu-ibu akan tetap dapat pahala. Contoh, misalkan udah biasa sholat, biasa puasa Senin Kemis, lalu nggak bisa tuh sholat, nggak bisa puasa, tetap ibu-ibu dicatat pahala sholatnya, pahala puasanya, ya, begitu. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-10, Syekh mengatakan kurangnya akal dan agama seorang wanita itu tidak menandakan wanita itu lemah dari berbagai sisi. Bahkan dia mampu mengalahkan lelaki yang teguh pendiriannya. Ibu-ibu, wanita itu memiliki kemampuan untuk mendominasi lawan jenis. Ini ibu-ibu, kelebihan ibu-ibu, ya. Kelebihan para wanita itu bisa mendominasi para pria. Oleh karena itu, sebagai wanita yang salehah, hendaknya menggunakan kemampuan ini untuk kebaikan. Seperti mengajak dan mengingatkan suami untuk berbuat kebaikan. Seperti mengajak, contoh, ya, seperti mengajak dan mengingatkan suami untuk berbuat kebaikan. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Semangat mencari nafkah, semangat beribadah, berbuat baik kepada mertua dan kerabat, kepada tetangga dan para duafa. Ya. Banyak wanita mengeluhkan sifat suaminya yang pelit atau kurang dalam berbuat kebaikan, padahal mereka memiliki potensi untuk menundukkan lelaki. Nah, ibu-ibu, ini Rasulullah yang bilang, ibu-ibu tuh punya potensi untuk mendominasi suami ibu-ibu masing-masing. Ya. Maka kalau kita dapati suami kita nih kok jarang sodako, jarang berbuat kebaikan, malas ibadah, maka gunakanlah potensi itu. Ibu cari caranya. Ibu-ibu lebih mengerti dibandingkan saya, insya Allah, ya. Maka ibu-ibu, jika mereka jujur, ini kalau para wanita muslimah yang salehah ini jujur, ingin suaminya lebih baik dan bisa diajak satu visi dan misi, coba mereka introspeksi diri. Apakah mereka sudah benar-benar ikhlas ingin mengajak suami mereka menuju kebaikan? Sudah benar dan sudah tepatkah caranya? Nah, ini yang perlu kita introspeksi, ibu-ibu. Ketika kita nyuruh suami sodako, suami datang ke kajian, suami melakukan kebaikan kepada kerabatnya, itu kita tuh ikhlas apa enggak? Ya. Udah benar belum caranya?
Udah benar nggak, udah tepatkah caranya? Itu yang harus kita introspeksi. Ya, seperti itu. Karena sekali lagi ibu-ibu, wanita itu diberikan keutamaan, kelebihan bisa mendominasi para suami. Oleh karena itu ibu-ibu, eh, ada juga, tapi ini nggak bagus ya. Suami yang tadinya baik banget, tiba-tiba jadi bakhil. Kenapa? Karena yaitu tadi istrinya nasehatinnya, istrinya ngajaknya kepada kebakhilan, kepada pelit, sifat pelit. Ya, istrinya tuh mendominasi suaminya untuk mengajak keburukan. Naudzubillah. Yang tadinya biasa berbuat kebaikan, tiba-tiba nggak jadi, tiba-tiba dinasehatin, dibisikin nggak usah, gitu ya sama istrinya. Ya, maka ibu-ibu janganlah. Ya. Kalau kita nih hartanya ada, hartanya berlebih, suami mau sodako jangan ditahan-tahan. Ya, jangan ditahan-tahan. Kemudian yang ke-11, akal itu bisa bertambah dan berkurang, dan itu bisa disebabkan secara alami atau genetik, atau bisa dibuat atau diusahakan. Ibu-ibu, akal merupakan anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Akal kita ini harus tunduk dengan wahyu dan syariat. Nggak boleh akal kita di atas wahyu, di atas syariat. Nggak boleh. Ya. Nanti kalau kita meninggikan akal di atas wahyu dan syariat, nanti kita jadi golongan Mu'tazilah yang menuhankan akal. Na'udzubillah. Kemudian akidah yang lurus akan sesuai dengan akal yang lurus. Sedangkan akidah yang rusak akan sesuai dengan akal yang rusak juga. Kecerdasan itu, ibu-ibu, bisa diusahakan dengan cara melatih akal, memakan makanan yang bergizi, dan menjauhi berbagai hal yang tidak bermanfaat, terlebih lagi kemaksiatan. Ibu-ibu kalau mau anak-anaknya pinter, anak-anaknya tuh cerdas, maka dilatih akalnya. Ya, dilatih motorik halus, motorik kasar, diberikan makanan-makanan yang bergizi. Makanan bergizi nggak mesti mahal ya ibu-ibu ya. Tapi kan sekarang apa-apa mahal, Ustaz. Ya udah deh. Tapi intinya makanan yang bergizi. Dan menjauhi berbagai hal yang tidak bermanfaat, apalagi maksiat. Dari kecil udah dibiarinin maksiat. Contoh, nggak sholat, ya, nggak puasa, nggak dilatih, ya, dibiarkan ngomong kotor, ngomong kasar, dibiarkan. Ya, begitu Ibu. Jangan. Kenapa? Karena kemaksiatan itu bisa mempengaruhi kecerdasan. Ya, bisa mempengaruhi akal atau daya ingat. Oleh karena itu, sebagian ulama menganjurkan memperbanyak istighfar ketika kita melupakan sesuatu atau melakukan sholat atau mengerjakan sholat agar bisa kembali mengingatnya. Allah berfirman, "Illa ayyasha Allah, wadhkur rabbaka idza nasit, wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada." Yang artinya kecuali dengan mengatakan insya Allah dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Surat Al-Kahfi ayat 24. Tuh ibu-ibu ya. Jadi kalau kita ini banyak lupanya, banyak pikunnya, maka kita harus banyak-banyak berzikir, banyak-banyak beristighfar. Kemudian yang ke-12, sebanyak apapun ilmu atau pengetahuan yang dimiliki oleh wanita tidak akan mampu menutupi kekurangan akalnya. Hal itu disebabkan kurangnya akal merupakan fitrah yang selalu melekat pada setiap wanita. Nah, ibu-ibu, hal ini dikarenakan para wanita itu memiliki perasaan yang lebih dominan dibandingkan kecerdasan. Wanita secerdas apapun dia akan tetap bertingkah seperti kurang akal. Seperti contohnya mereka tuh pintar merayu, mereka tuh bertingkah manja,
sangat fokus dengan hal-hal yang mereka cintai sehingga cenderung lebih protektif bahkan posesif, ya. Ya, ibu-ibu sama anak, sama suami, protektif dan posesif, ya. Dari sini kita mengetahui bahwa wanita itu diciptakan oleh Allah memang untuk tetap di rumah mereka. Karena dengan kekurangan akal yang Allah berikan ternyata bisa menjadi penyeimbang yang kuat di dalam rumah. Ya, ibu-ibu lebih apik ngurusin anak-anak ketimbang suami. Ya. Kenapa? Karena dominan perasaannya, cenderung protektif, ya, cenderung posesif, ya. Karena sifat posesif itu ibu-ibu kan lebih daripada protektif. Sifat posesif itu tuh udah nggak bisa dicerna dengan akal gitu loh. Jadi menandakan dia itu akalnya itu nggak sesuai dengan tindakannya. Itulah disebut dengan posesif. Jadi kalau misalkan apa lebay lah begitu ya, terlalu berlebihan lah gitu. Nah, itu tapi sifat ini menjadi penyeimbang. Ya, oleh karena itu perempuan itu tempatnya memang yang terbaik adalah di rumahnya. Kemudian yang ke-13 ya, setiap orang yang mengingkari kurangnya akal seorang wanita, maka dia telah menolak hadis Nabi dengan jelas-jelas yang sudah mengabarkan hal tersebut atau hal itu. Ibu-ibu di zaman ini ada pemikiran yang bernama feminisme, emansipasi wanita, kesetaraan gender. Bahkan di suatu daerah gender wanita itu lebih ditinggikan dari para pria. Ya. Ketahuilah ibu-ibu itu merupakan kekeliruan yang harus dijauhi dan tidak boleh diadopsi oleh wanita-wanita solehah. Wanita yang soleha itu tunduk kepada wahyu dan syariat. Karena dengan wahyu dan syariatlah para wanita diangkat derajatnya, dimuliakan, dilindungi, ya. Bukan dengan emansipasi wanita, feminisme, paham-paham kufar seperti ini. Tidak, ibu-ibu. Ya. Allah itu yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan ibu-ibu dengan segala keunikannya. Allah tahu yang terbaik buat ibu-ibu. Maka kalau udah berhadapan dengan wahyu, udah berhadapan dengan syariat, kita tunduk dan patuh. Sami'na wa ata'na. Kemudian yang ke-14, agama seorang wanita itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan sebab ketaatan dan berkurang dengan sebab kemaksiatan atau meninggalkan ketaatan. Seperti halnya ketika dia sedang haid. Ya. Ibu-ibu, tidak sholat dan tidak berpuasa ketika haid itu cobaan besar. Karena ketika haid, hormon wanita itu nggak stabil. Sehingga untuk membangkitkan semangat ibadah itu butuh usaha dan diperlukan keistiqomahan yang luar biasa setelah sebelumnya libur selama beberapa hari. Dan inilah tanda wanita soleha itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Mereka bisa tetap istiqomah menjalankan dan memulai ibadah setelah melewati ujian. Biasanya kan ibu-ibu kalau udah nggak sholat tuh 7, 6 ya, seminggu lah gitu ya. Itu tuh kayak gimana gitu kan. Mau sholat lagi tuh kayak gimana gitu, udah biasa libur gitu kan. Nah ini butuh keistiqomahan yang luar biasa. Butuh taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya ibu-ibu ini termasuk hebat ya. Begitu, bisa melewati ujian-ujian tersebut. Kemudian yang ke-15, wanita yang haid tidak boleh mengerjakan sholat dan berpuasa hingga dia suci. Kemudian dia mengkodok puasa tetapi tidak mengkodok sholat. Ibu-ibu, para ulama berselisih pendapat apakah wanita itu mengkodok sholat mereka ketika sudah memasuki haid. Contoh, ada seorang wanita haid pukul 13, jam 1 siang. Dan dia belum sholat zuhur. Apakah kemudian ketika suci, setelah mereka suci nanti, mereka harus mengkodok sholat zuhur itu? Nah, itu ya. Maka saya pribadi, ibu-ibu rahimakumullah, mengikuti pendapat tidak perlu mengkodok sholat.
ya tidak perlu mengqadha sholat. Dalilnya apa? Dalilnya ibu-ibu, kejadian ini itu sudah terjadi di zaman Rasulullah. Dan Rasulullah tidak memerintahkan wanita itu mengqadha sholat. Ya, kalau misalkan ada perintah untuk mengqadha sholat dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti ada hadisnya. Nah, ini hadisnya nggak ada, ya. Hadisnya tidak ada. Oleh karena itu, pendapat yang saya ikuti dan insya Allah ini yang lebih kuat adalah seorang wanita itu tidak perlu mengqadha sholatnya. Ya, kalau misalkan tadi jam 1, ya dia biasa sholat jam 1, tiba-tiba jam 12:30 dia haid, ya maka tidak perlu lagi sholat zuhur nanti diqadha setelah suci. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-16, ini sedikit lagi Wibu ya, satu lagi. Salah satu gambaran atau contoh bukti kurangnya akal wanita adalah persaksian mereka bernilai setengah dari persaksian seorang lelaki. Hal ini tidak berarti gambaran dari keseluruhan kurangnya akal wanita. Islam, ibu-ibu, tetap mengakui dan memberikan peran kepada para wanita. Mereka memiliki porsi di dalam agama ini. Namun, dikarenakan mereka memiliki perbedaan dengan lelaki, maka syariat mengatur, ibu-ibu. Ya, syariat ini mengatur agar terjadinya keselarasan dan keseimbangan. Dan jumlah persaksian ini merupakan contoh dari keselarasan dan keseimbangan tersebut. Ya, gitu ibu-ibu. Contoh, satu orang laki-laki saksinya berapa ibu-ibu? Sama dengan berapa saksinya? Sama dengan 2 orang perempuan. Begitu. Dan inilah bentuk perhatian syariat kepada para wanita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ibu-ibu, demikianlah pembahasan dari hadis yang kedua dari kitab Umdatul Mar'ah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama pada siang hari ini mendatangkan manfaat untuk kita semua, ya, mendatangkan keberkahan untuk kita, untuk keluarga, untuk harta dan usia kita. Kemudian semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi pada pertemuan pekan depan di kajian tafsir. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah ya Ustaz. Wa Barakallah. jazakumullah khair ibu-ibu.